Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jadikan Pancasila pedoman hidup. Tuntunan ideologi yang telah disepakati bersama sejak bangsa Indonesia berdiri menjadi pedoman dalam hidup dan tumbuh kembang seluruh komponen bangsa. Pancasila hadir menjadi ideologi yang menjadi pegangan dalam bertingkah laku, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir 77 tahun lalu dalam rapat perdana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Soekarno untuk pertama kali mengemukakan konsep dan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara merdeka. Para anggota BPUPKI menerima gagasan Bung Karno dalam sidang 1 Juni 1945 itu dan mengesahkan serta meresmikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pancasila yang terdiri atas dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang mengandung makna prinsip atau asas, merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Isi dari Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menyatakan pidato Bung Karno itu sebagai hari lahir Pancasila dan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Penetapan bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan maupun rasa keadilan. Falsafah Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup yang diyakini kebenarannya sehingga dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila meliputi hidup saling tolong-menolong atau semangat gotong royong, rukun, saling menghargai, dan memberi kebebasan beragama. Begitu luhurnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidaklah salah jika banyak negara yang ingin meniru konsep ideologi Pancasila. Sebagai ideologi yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa, Pancasila sudah teruji keampuhan dan ketangguhannya karena mampu melewati setiap rongrongan, pengingkaran, hingga pengkhianatan yang ingin menggantinya dengan paham lain. Pancasila bersifat universal sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menjadi sandaran dalam melakukan setiap langkah dan tingkah laku. Setiap anak bangsa dituntut sadar Pancasila merupakan komitmen kebangsaan dan konsensus bersama yang harus mengisi setiap ruang kehidupan. Itulah sebabnya menjadi berarti segala upaya untuk terus mengingat falsafah hidup bangsa ini pada setiap kelahirannya 1 Juni. Bukan sekadar untuk merayakan, melainkan juga jauh lebih penting mengetahui esensi kelahiran dan penciptaannya untuk mengukuhkan lagi semangat dalam jati diri bangsa. Kelahiran Pancasila sebagai momentum untuk terus menguatkan komitmen bangsa, bukan sekadar teks kosong tanpa guna dan makna. Mengaktualisasi nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi landasan agar Pancasila tetap dan benar-benar terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Membumikan Pancasila agar nilai-nilainya dapat diamalkan akan menjadi tantangan besar. Falsafah yang ideal dalam Pancasila akan turut menjaga dan menjunjung demokrasi dan kesetaraan dalam semua tataran.
Kesetaraan yang bukan semata dalam satu bidang, melainkan juga seluruh aspek kehidupan. Saat ini, bangsa Indonesia tengah upaya pemulihan kehidupan akibat terpaan badai COVID-19. Perlu komitmen kuat untuk bersama-sama dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Gotong royong merupakan bagian dari pengamalan dari butir-butir Pancasila. Oleh sebab itu, hari lahir Pancasila harus dijadikan momentum untuk terus menjaga komitmen dalam mengimplementasikan Pancasila secara nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan pengimplementasian itulah para bapak pendiri bangsa ini bisa tersenyum, cita-citanya dapat terwujud. Sejatinya, 1 Juni harus menjadi tonggak untuk mengembalikan ideologi negara kepada nilai penting saat pertama kali dilahirkan. Jadikan ideologi Pancasila untuk mempertemukan dan mempersatukan segala perbedaan. Halo Mbak Ci, gimana nih kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah Rin sehat. Yang penting kita selalu sehat ya, itu kunci utamanya ya. Betul sekali, tentunya kita bersyukur karena pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk kita melepas masker, tentunya dalam keadaan kita sehat walafiat. Nah, untuk kali ini apa Mbak yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini kita memperingati harinya lahirnya Pancasila ya. Nah, di sini kita mengangkat tentang Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai dasar hidup dalam keseharian di Indonesia. Luar biasa, tentunya kita memiliki kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang telah dirumuskan oleh para founding father kita terdahulu. Nah, untuk saat ini menurut pandangan Mbak Ci sendiri seperti apa Mbak untuk dari masyarakat sendiri memahami dan juga tentunya menggunakan Pancasila sebagai dasar hidupnya? Ya, ini pentingnya ya kita memperingati lahirnya Pancasila karena di era sekarang ini terjadi pergeseran, ya. Banyak paham-paham yang masuk, namanya globalisasi. Jadi semakin terbuka makin banyak paham-paham yang masuk dan banyak juga yang merongrong untuk mengubah dasar pedoman Pancasila. Padahal Pancasila itu kalau kita runut ada 5 sila itu sudah sangat paripurna ya, komprehensif. Semua sisi ada di dalam sila Pancasila tersebut. Dan ini harus menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama kita bangsa Indonesia ya, untuk terus menjaganya sampai akhir hayat pastinya ya. Ya, tentunya Indonesia dengan segala macam keberagamannya, keunikannya, apalagi tentunya kita memiliki banyak ras, budaya, agama. Tentunya keberadaan daripada Pancasila ini menjadi dasar hidup kita untuk tetap hidup dengan damai. Nah, kalau dahulu saya dengar nih Mbak dari ayah gitu kan, ada pedoman untuk P4. Kalau sekarang seperti apa sih Mbak? Tapi nanti kita akan share-nya ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.